Mandi pagi di Telaga Putri hanyalah menu pembuka. Menu utamanya tentu saja canyoning. Jalur canyoning ini dimulai dari tebing 20, sebuah tebing yang menjulang setinggi 20 meter. Iya. Kalau lagi canyoning itu cedera yang paling mengancam itu apa, Mas? Sebenarnya kalau misalnya untuk resiko cedera itu mungkin kram karena dingin, terus terpeleset kayak gitu. Cuma untuk kondisi seperti ini biasanya resiko banjir bandang yang paling menakutkan. Karena ini posisinya berada di hulu sungai itu saat bagian atas itu hujan, kita nggak tahu, nggak bisa memprediksi. Tahu-tahu biasanya udah langsung debit airnya naik dengan cepat gitu. Cara membaca banjir bandang itu gimana, Mas? Kita lihat di daerah hulu yang paling atas itu, kalau misalnya semisal mendung dan benar-benar mendung gelap kayak gitu, mungkin kita langsung naik dari sungai. Terus kalau misalnya perubahan warna air juga biasanya terjadi sedikit lebih keruh kayak gitu. Terus terutama ada puih-puihnya. Nah itu. Oke. Kalau seperti itu kita langsung naik juga. Jalan setapak ini hanya dilewati jika ada yang melakukan canyoning, sehingga kondisinya sangat alamiah. Sepatu yang saya gunakan justru membuat saya sering terpeleset, karena telapak sepatu yang keras bertemu dengan lumut licin di permukaan batu gunung. Tak terhitung berapa kali saya terpeleset selama menuju tebing 20. Tak heran, kedua teman saya, Mas Isro dan Mas Sardi, meminta saya menggunakan helm dan life vest sejak berjalan menuju entry point dan bukan hanya saat melakukan kegiatan. Untuk mencapai dasar lembah, kami harus turun menggunakan seutas tali. Kegiatan ini disebut rappelling, yang sebenarnya adalah kebalikan dari proses panjat tebing. Rekan-rekan saya langsung mempersiapkan ikatan untuk menahan beban yang disebut rijik. Butuh kerjasama dan kekompakan saat mempersiapkan rigging. Jika rigging kurang kuat, bukan tidak mungkin kami akan terbawa arus air sehingga terjun bebas dari ketinggian 20 meter. Mas Jalom menjadi orang pertama yang turun dari tebing. Tak sampai 5 menit, waktu yang dibutuhkan Mas Jalom untuk turun dari tebing setinggi puluhan meter ini. "20 meter terlihat sangat tinggi dari atas. Sepanjang perjalanan ke dasar lembah, saya terus berusaha mencari pijakan. Tapi, hampir semua batu sangat licin. Apalagi air terus tercurah dari atas. Lutut saya beberapa kali terbentur batu karena saya berpijak di tempat yang salah. Tiba-tiba saya merasa stuck atau kesulitan bergerak. Rupanya, life vest saya tersangkut pada akar yang menjulur ke bawah. Kayaknya saya tersangkut akar ya, Pak? Nggak apa. Ya, bagi pemula panjat tebing seperti saya, nampaknya moto biar lambat asal selamat memang harus dipegang teguh. Saya baru saja berhasil turun dari ketinggian 20 meter menggunakan teknik rappelling dari atas sana. Rappelling di tebing 20 menjadi pengalaman tak terlupakan bagi Niken. Selain mendapat sensasi menegangkan, Niken juga menyadari pentingnya disiplin, kerjasama, keberanian, serta kepuasan menaklukkan tantangan yang sulit. Namun, tantangan belum selesai. Satu-satunya jalan pulang adalah dengan menyusuri ngarai yang berliku, berbatu, dan cukup berbahaya. Water sliding ini adalah salah satu teknik canyoning yang memanfaatkan permukaan batu yang licin, sehingga kita bisa meluncur di permukaan batu itu. Duh, jalannya licin banget. Saya kepleset, saya digigit pacar. Mas, ini
Saya harus cabut gimana?